Kalau kita lagi jamaah terus sujud, terus di depan kita celananya bolong, bijinya kelihatan, kita harus gimana, Tot? Ya masa bijinya kelihatan, hap! Nah, itu batal. Kalau saya habis wudhu, terus saya ngirim cium ke pasangan saya, kan belum rindu, apakah batal? Selamat datang di Ustadz dan Ustadz. Apa tuh? Ustadz kita sudah mulai terbiasa. Langsung saja to the point, tidak usah banyak cincong, langsung aja start. Gini, Tot. Tot sih? Ini pertanyaannya Tot loh. Gantilah, jangan tot lah. Lu kan nanya yang bener. Tot, kalau kita lagi jamaah terus sujud, terus di depan kita celananya bolong, bijinya kelihatan, kita harus gimana, Tot? Sebenarnya nggak usah nghirawin bijinya yang kelihatan. Kita Tapi ganggu lu, Tot. Ya sebenarnya kalau secara mengganggu pasti mengganggu lah ya. Jangankan yang kelihatan bijinya, kita ada makmum di depan pakai baju yang banyak gambarnya pun itu kan mengganggu. Oh, maksudnya kita jadi gak khusyuk. Nah, jadi nggak khusyuk yang harus. Berarti kalau nggak sengaja kita ngebaca nih, sholat pakai jersey ada nama depan gua Ihsan, itu kan kebaca gua pasti. Sebenarnya kalau kebaca itu berarti lu nggak khusyuk sholatnya. Nah, apalagi biji dah. Apalagi biji. Makanya, apalagi biji. Itu gimana, Tot? Yang disalin sebenarnya bukan lu sih. Ya, tapi kan di luar kontrol kendali kita. Tiba-tiba ada biji kan kita juga nggak Ya mau. udah lo hirawin aja. Paling itu bukan bijinya, paling gambar sarungnya. Kan kita udah batal. Ya enggak lah, ngapain batal? Kalau kita pegang baru batal. Ya masa bijinya kelihatan, hap! Nah, itu batal, nggak apa-apa. Makanya besok-besok kalau sholat pastikan biji Anda aman, tidak terlihat, ganggu pemandangan yang belakang, lu kagak apa-apa kita. Ustadz, nanya dong. Apa tuh? Pintu surga sama pintu neraka itu bukannya didorong apa ditarik? Aduh. Tidak semua pintu itu harus dibuka dan ditarik. Pintu yang dimaksud itu bukan pintu yang dia didorong atau dia ditarik atau dia slide. Itu wallahu alam ya. Pintu surga sliding. Nah, makanya itu. Apa pakai remote kita nggak tahu. Itu wallahu Artinya alam. tuh pintu tuh hanya ini ya, Ya, hanya kiasannya Ya, aja. hanya kiasannya aja. Kita nggak tahu nanti bentuknya gimana kan, kita nggak tahu. Ya sama kayak kita digambarkan visual jembatan Shiratal Mustaqim juga kita kan nggak tahu. Kan? Iya, apa itu bentuk- dicor. bentukannya kayak jembatan Suramadu. Nah, kita nggak apa jembatan Palembang kita kan nggak tahu. Wallahu a'lam Itu kan bishawab. cuman bahasanya aja. Ya. Setipis apa? Setipis. Kita sebagai manusia ada batasan-batasan yang kita nggak bisa pikirkan. Betul. Banget apa pun Betul. Right. Ya gitu bener ya? Wes. Nah, berarti kita sama aja kayak jembatan apa itu? Shiratal Mustaqim kan katanya setipis rambut di belah 7. Belah 7. Pirang nggak gitu? Gak usah divisualisasikan pirang atau enggak. Kenapa nanya? Siapa tahu kayak rambut gue. Ya pirang nggak tuh? Ya nggak begitu kan, Pak? Maksudnya begitu kan, kurang lebih. Iya, betul. kiasan, ya. Itu Berarti kiasan. yang benar tuh gitu ya. Sebagai manusia kita tuh ada beberapa hal Sebenarnya yang itu nggak tuh bisa divisualisasikan. sebenarnya kayak gitu tuh poinnya adalah gimana caranya kita itu beribadah sama Allah sehingga kita itu bisa ada di posisi itu. Kita bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang katanya tajam itu. Amal ibadah kita baik, kita lancar. Oh, artinya setipis apapun itu kalau amal ibadah kita bagus, baik, Tidak akan terasa apapun. Lancar aja. itu cuma visualisasi aja. Visualisasi. Gitu. Artinya rambut kan udah tipis, apalagi dibelah jadi 7. Belah 7. Akan setipis apa kalau Nah, kita iya. nggak punya modal amal ibadah? Betul, itu teguran gimana akan cara amal ibadah Oh, kita. gitu. Dan berarti sesusah itu ya? Ya susah itu. Ya, ke situ ya fokusnya ya. Kok bentuk loh? Iya, ya wajar Tat. Makanya kenapa ini yang nanya pada aneh-aneh ya gitu. Karena kan memang manusia kan makhluk visual loh, Tat. Gue tuh masih nggak kepikiran sama pertanyaannya itu rambutnya pirang apa enggak itu. Ya, silakan. Ustadz, nanya Ustadz lagi. Ya apa tuh? Nah, kan kita kalau misalkan sudah meninggal semua nih, meninggal dunia semua nih, kan dikumpulkan di Padang Padang Mahsyar. Mahsyar. Nah, pas kumpul itu, ketika kita berkomunikasi, pakai bahasa Padang atau bahasa Arab? Kak, kalau dibilang pakai bahasa Arab kasihan yang nggak bisa bahasa Arab ya. Walau alam ya, kembali lagi walau alam ya. Kita nggak tahu nanti bagaimana yang terjadi di sana. Yang jelas bahasa apapun yang nanti kita pakai di sana semuanya mengerti. Karena itu sudah diatur sama Allah. Dan kita juga nggak tahu besok tuh bahasa apa gitu. Iya, ya, betul. Terlepas memang betul ya bahasa agama kita kan bahasa Arab. Kita juga nggak tahu nanti apakah kita nanti di Padang Mahsyar pakai bahasa Arab, kita nggak tahu. Yang jelas bahasa yang akan kita pakai nanti semuanya bakal mengerti. Dan Ya. juga nggak tahu juga bisa ngobrol nggak Ustadz di sana? Kalau ngobrol kayaknya nggak. Soalnya ketika kita di Padang Mahsyar kita sudah fokus sama diri kita sendiri. Kita udah nggak kepikiran Kita lagi udah- loh. kita- Masa kita ada udah- basa-basi. Basket mau kan?
Dan dari tadi lu. Kan rame bang di situ. Udah, Nggak mungkin udah dong jam kita berapa lagi- nunggu gitu kan enggak kan? Udah berapa jam? Nggak ada dong. Ya, nggak ada betul. dong. Jangankan untuk kita ngobrol ya, bahkan sanak famili kita yang di dunia dulu kita nggak tahu di mana. Kita hanya fokus sama diri kita sendiri. Oh, tapi kita udah nggak kepikir lagi anak gue di mana. Enggak, bini enggak, gua di- enggak, Oh, enggak. gitu Kita fokus sama diri kita sendiri, persiapan untuk kita dihisap. Apa kita masuk neraka? Dihitung amal Digejolak baik dulu sama- neraka baru masuk. Dan juga baru-baru kepikiran kita udah takut mungkin misalnya. Ya betul. Itu ibaratkan ketika kita kerja nih ya, masuk ke dalam dunia pekerjaan itu kan ada yang namanya masa training. Sebelum akhirnya kita mendapat SK untuk kerja gitu kan. Begitupun nanti di padang mahsyar. Kita dipersiapkan sama Allah, dibangkitkan kembali untuk siap-siap dihisap bagaimana amal ibadah kita selama di dunia. Tapi yang jelas jangan takut ya. Kita sebagai umat manusia yang terlahir muslim, mau bagaimanapun amal ibadah kita, seburuk apapun amal ibadah kita selama di dunia, ketika kita meninggal dalam keadaan Islam, maka jaminan surga. Meskipun nanti akan dihisap dulu. melewati fase Masa hisab ya dulu, betul. di neraka dulu. Tapi sudah jamin kita akan di surga. Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Nah, nih Tat, ini pertanyaan soal tadi kan masalah soal hisab ya. Artinya hisab itu kan perhitungan amal baik dan buruknya kita selama di dunia. Nah, kita sebagai manusia itu kan kadang ada beberapa hal yang tidak sengaja ataupun sengaja ternyata jadi dosa buat kita. Jadi bekal yang nggak baik buat kita nanti. Gini Tat, kalau melawan orang tua itu kan dosa. Betul. Termasuk catatan dosa ketika nanti kita dihisab. Karena nggak boleh dong anak melawan orang tua. Iya, betul. Nah, terus gimana Tat? Kalau bapak kita tuh nantangin main catur, itu kita ngelawan tuh gimana tuh? Oke, gini. Kita ambil dulu konteks pertanyaannya ya. Melawan orang tua. Skakmat, bapak lu. Itu melawan orang tua. Melawan orang tua di sini artinya bukan dalam konteks seperti itu. Bukan dalam konteks permainan. Oh, terus. Tapi ketika orang tua kita meminta tolong sama kita, kan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Apa itu? Orang tua ketika kita disuruh nih ya, misalnya nih, Bang Rizal, tolong beliin ibu garam. Jangankan kita ngomong nggak mau, kita ngomong gitu aja. Oh, sebentar. Ish. Nah, itu udah. Itu namanya uffin. Iya. Walaupun kita berangkat. Iya, misalnya kita, Zal, beliin garam. Itu kan kita udah nggak ikhlas tuh. Oh, itu. Iya. Hal sekecil itu aja sudah terhitung kita melawan orang tua. Apalagi jauh dari itu. Tapi beda ceritanya ketika kita ditantang main catur. Ini kan beda ceritanya. Orang tua kan ngajak kita bermain. Tapi kan nantangin. Ya terus kita, aduh ini kalau gua sekak ngelawan ini. Gua malah aja nggak gitu dong. Oh, bukan di judulnya ya. Bukan di judul, tapi konteks pertanyaannya itu kemana? Oh, kalau ngelibatin perasaan lah Ustadz ya, misalnya Ya. ibu atau bapak kita. Intinya itu merasa ketika sakit orang hati. tua kita butuh pertolongan kita kerjain. Jangan sekali-kali kita gitu aja udah. Karena nggak ikhlas. Karena sampai mati pun kita sebagai anak kita Karena apa coba? balas apa tuh? Ibu ketika melahirkan kita apa? Iya, makanya. Enggak kan? Sampai kita mati pun kayaknya ngebalas jasa orang tua tuh gimana Nggak caranya? bisa dibalas. Lanjut Tot. Ya. Gini Tot. Totsik. Kok tosi nggak tit aja Mereka gitu? pada begitu. Kentut kan membatalkan wudhu ya. Ya betul. Itu kan salah satu yang membatalkan wudhu itu. Ya, kentut. betul. Nah, kenapa yang dibasuh muka bukan lubang kentut? Kenapa yang nggak dibasuh muka? Kenapa nggak lubang kentutnya? Kan karena yang kentut lubangnya kan. Iya. Nah, sekarang gini, ketika lo jalan misalnya nih, atau lagi sholat nih, ketika lo kentut, berut gitu, yang malu muka lo apa pantat lo? Muka sih. Nah, Muka sih. jadi yang dibasuh apanya? Muka. Tapi masa gitu sih tak? Le, udah bener nggak? Ya, Lo berangkat sholat nih, habis wudhu, masuk ke masjid, lagi jalan, delalah lo jalan itu di tengah-tengah jamaah perempuan, dut gitu. Yang malu pantat lo apa muka lo? Muka sih. Nah, yang dibasuh, Muka. nah, meskipun kalau dipikir logika ya, kentut kan yang keluar angin, Ya sama kayak kita mengembuskan napas juga angin. angin. Tapi angin yang keluar itu dari lubang yang dia penuh dengan kotoran. Mulut Anda kotor, nah tuh gimana tuh? Ya, tapi kan tidak sejijik yang di bawah. Kan ada kan istilah mulut Anda kotor tuh keluar dari mulut tuh. Iya betul. Tapi kan di sini poin. Mulut lu kayak pantat lu kotor banget. Mulut lu kayak pantat ya. Oh gitu ya, ya masalah masalah. Karena yang dikhawatirkan adalah ketika kentut kita nggak tahu kan. Iya. Kadang kan kita kentut tuh disengaja ataupun tidak disengaja. Tapi saya yakin lah ketika kita mau sholat pasti nggak sengaja kentut lah ya. Iya iyalah. Betul masa- kan? Dan kita nggak tahu dong ketika kentut itu apa ikut tuh si kotorannya. Oh. Nah itu yang dikhawatirkan, makanya kita dianjurkan untuk berwudu kembali. Oh gitu. Kalau soal masalah dibasuh tadi kan memang nggak ada runtutannya aja gitu. Nah, tapi ketika lo kentut ngerasa, aduh kayaknya keluar sedikit, ya sudah lo basuh. Gini aku kasih tahu ya. Apa bedanya sebelum lu nanya soal wudhu tuh gini. Lu harus bisa bedain mana wudhu, mana cebok. Ya betul. Betul.
Mana wudhu mana cebok. banget. Ustaz masih ngomongin wudhu nih, nanya nih. Apa tuh? Apa tuh? Nah, harus gitu bang. Nah, Ustaz, kan salah satu yang membatalkan wudhu kalau bersentuhan dengan yang Bukan muhrim. Bukan muhrim. bukan muhrim. Betul. Iya kan? Ya. Nah, apabila nih Ustaz, kalau saya habis wudhu terus saya ngirim cium ke pasangan saya, kan belum muhrim tuh, apakah batal? Ya kan nggak bersentuh. Kan tadi kan di sini menyentuh. Ketika lo ngirim emot itu ada sentuhan nggak? virtual maksudnya. Ya virtual. Ya nggak akan membatalkan apapun. Kan? Cium tapi Ustaz. Iya, tapi kan di sini adalah yang jadi garis besar adalah sentuhan. Sentuhan fisik, bukan sentuhan rasa loh. Oh gitu ya. Oh, Nah, iya, gitulah. iya, iya. Nah, takutnya Ustadz, karena kan katanya ada tuh istilah tuh zina pikiran, Ya. zina mata. Nah, takutnya itu jadi batal wudhu yang Tapi karena kalau pikiran, ini Ustadz. lebih ke secara teknis kayaknya ya. Maksudnya teknisnya menyentuh atau tidak menyentuh. Ya, makanya di garis besar tadi adalah menyentuh, bersentuhan. Oh, iya, iya, iya. Sentuh di sini artinya adalah sentuh secara fisik begini, bukan yang disentuh hatinya. Kenapa sih kok kita itu wudhu itu akan batal ketika kita bersentuhan dengan Bukan muhrim? muhrim. Ya, baik itu orang yang tidak kita kenal, bahkan istri sendiri pun ketika Batal. kita bersentuhan itu batal. Tapi mertua, Iya. nggak batal. Mertua nggak batal karena apa? Iya. Istri batal. Istri Iya, batal. istri batal. Udah Karena sholat, begini. bersentuh bini gue batal. Begini, Ini batal itu. karena begini penjelasannya ya. Ketika kita bersentuhan dengan yang kandung sama kita, yang sedarah sama kita, itu tidak batal karena apa? Karena kita tidak ada nafsu. Lu punya nafsu nggak sama adik lu sendiri yang kandung? Ketika lo bertemu, bahkan maafnya ngomong ya, ketika lo nggak sengaja ngelihat dia habis mandi, cuman pakai anduk doang gitu, apa lu punya syahwat di situ? Nah, bagaimana ketika lo melihat istri lo seperti itu? Oh begitu. Oh, Termasuk iya, soalnya kan agak aneh. Maksudnya kan sama bini nih batal, tapi sama mertua perempuan nggak batal. Karena begini, karena konteksnya itu itu ketika kita bersentuhan sesama selain jenis itu akan menimbulkan namanya syahwat. Oh, itu ya. Makanya batal. Ya. Makanya batal. Masuk akal, masuk Bahkan istri sendiri. Masuk akal. Apalagi istrinya orang lain. waduh. Tat, ngapa laki-laki kalau habis ini mengeluarkan air seni, badannya bergini? Ini ngapa lu nanyainnya? Ini mah kedokteran, mana Ustaz tahu. Masa dia nanya, kenapa laki-laki kalau habis kencing badannya bergidik, merinding, mendayu-dayu, habis di miskol selangkangannya? Nanya begituan sih. Masa dijawab, Tat? Nggak jelas ini. Iya betul.